Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midi Fajar Fitra dengan NIM 1807625. Saya adalah salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan coding tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di sini tugas akhir saya judulnya itu Sistem Informasi Kereta Api. Tampilannya gini. Nah, lebih kurang tampilan web Sistem Informasi Kereta Api yang saya buat itu seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Nah, halaman yang saya buka ini adalah halaman home. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan untuk halaman home. Codingan ini kita menggunakan script PHP, di mana di dalam codingan untuk home-nya ini sudah include di dalamnya yaitu CSS. CSS yang ada kelas-kelas di sini, di mana coding ini kita gunakan untuk mengatur tampilan webnya. Sini ada untuk header, menu, untuk galeri, untuk foto yang tadi. Ini ada untuk footer. Nah, sini ada codingan untuk menambahkan atau menampilkan memberikan background pada web nih. Kita menggunakan coding ini, background, gambar. Nah, ini adalah nama folder di mana background gambar ini berada. Nah, ini merupakan codingan untuk ini, menu-menu yang ada di sini dengan kelas menu. Kelas menu ini kita gunakan untuk mengatur nih yang bagian yang ini warna putih ini. Jadi menu-menu ini tampilnya di sini dengan ketentuan yang ada nih. Backgroundnya warna putih, FF dengan kode warnanya ini. Ini ada ini adalah file untuk memanggil home atau halaman utama ketika menu ini kita tekan. Nah, dia akan memanggil home 1 seperti yang ada di sini tadi. Ada tulisan di sini. Home 1, kemudian ada untuk memanggil halaman kereta, halaman gerbong, halaman penumpang, halaman petugas, halaman tujuan, halaman tiket, dan halaman pembayaran. Sini ada saya juga menampilkan gambar-gambar icon sini. Ini caranya dengan menampilkan ini image source, ini lebarnya segini, tingginya segini. Kemudian ada header, ini bagian ini header namanya. Kemudian di sini kemudian isi utamanya, kontennya ini, konten ini galeri kereta api, ada galeri kursi kereta api, ini ada gambar-gambarnya. Nah, agar loading halamannya ini cepat, kita harus mengkompresi atau memperkecil ukuran dari gambar-gambar yang ada dalam web ini. Oke, galeri kereta api, ini source code untuk menampilkan gambar ini. Ketiga gambar ini source code-nya. Untuk galeri kursi kereta, ini codingnya. Kemudian untuk footer, kita menggunakan kelas footer yang sudah kita tulis di atas tadi. Nah, sini saya cuman menampilkan ini teks ini, kunjungi situs kai.id. Nah,
Ini merupakan link yang sudah tertaut ke dalam web ini. Ini halaman KAI ini. Nah, dalam home ini belum ada proses input output data karena cuman sekedar menampilkan webnya aja. Nah, untuk proses input data itu terjadi di bagian kereta, gerbong, penumpang, petugas, tujuan, tiket, dan pembayaran. Kita ke kereta. Nah, ini adalah tampilan untuk menu kereta yang mana. Nah, di sini di web yang saya buat ini tampilannya hampir sama antar menu, cuman yang berbeda hanya menu home-nya saja. Seperti kereta, sini ada juga menunya, ada header, kemudian ada tempat untuk menampilkan datanya, sini ada tempat untuk input data, dan sini ada footer. Nah, begitu juga dengan gerbong, penumpang, sini ada datanya, kemudian petugas, nih ada data petugas, ada data tujuan, ada juga header, ada menunya, kemudian ada tempat untuk menampilkan data dan tombol untuk input data. Ini kemudian petugas, ini tujuan, tiket, ada tiket, ini ada tiket, kemudian ada halaman untuk menampilkan data pembayaran. Nah, saya akan menjelaskan salah satu codingan untuk menu-menu input data ini karena konsepnya sama saja, cuman yang berbeda itu nanti sinkronisasi antara database-nya yang akan kita inputkan. Misalnya kita ingin menginputkan data kereta. Nah, data kereta itu masuknya nanti ke sini, tabel kereta. Nah, ini. Jadi di tabel kereta itu ada atribut nama kereta, kode kereta, jenis kereta. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan untuk halaman kereta ini. Nah, di dalam codingan halaman kereta ini ada coding untuk menampilkan data yang ada di database. Nah, ini codingnya. Select from kereta. Kereta ini adalah nama tabelnya. Ini nama tabel kereta. Nah, sini nama tabelnya kereta. Jadi codingnya ini memanggil data select from tabel kereta. Nah, result ini untuk menampilkan hasil pemanggilannya dari tabel kereta. Ini ada judulnya halaman kereta api. Judul ini munculnya di kereta. Nah, ini muncul sini halaman kereta api. Kemudian di dalam codingan ini juga ada CSS untuk mengatur tampilan webnya. Nah, saya akan sedikit memberikan perbandingan yang mana coding setiap menu-menu ini yang ada proses input datanya itu sama nih. Yang berbeda hanya bagian atas ini, bagian pemanggilan datanya ini ya, kereta, penumpang, dan tiket. Selebihnya itu sama.
sama semuanya. Yang membedakan hanya ini, atribut dari database-nya kita panggilkan sesuai nama halamannya. Kalau tiket berarti atribut yang ada pada database tiket, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada untuk header image ini untuk mengatur tampilan ini, gambar sistem informasi kereta api. Sini ada CSS lagi, menu untuk mengatur menu, ada footer untuk tampil. Sini juga ada untuk menampilkan gambar background. Nih, kita memanggil nama filenya bg2.jpg pada folder gambar. Kemudian ada kelas menu. Nah, untuk menu-menunya kita juga menggunakan aturan atau settingan yang sudah kita atur di menu ini. Sini ada menu home, kereta, gerbong, penumpang, petugas, tujuan, tiket, dan pembayaran. Sini ada juga untuk menampilkan icon-icon dari setiap menu. Dan ini header. Ini kelas isi. Ini maksudnya yang di sini kelas isi ini. Kelas isi. Kemudian sini ada kelas untuk tampil. Kelas untuk tampil ini mengatur bagaimana data ini tampil ke webnya. Ini ada atribut nomor, kode kereta apinya, nama kereta api, jenis kereta api, dan action. Sini kita menggunakan coding script PHP. Kemudian kita panggil isi dari ini, nama tabelnya, select from kereta. Kita panggil ini echo baca, kode KRT ini nama atributnya ya, sesuai dengan database. Pada tabel kereta nama atributnya nih nama KRT. Ini harus sama ya pemanggilan atribut dengan nama yang sudah kita buat di database. Kita panggil satu-satu. Nah, jika datanya sudah ada, itu akan tampil tombol untuk edit kereta dan delete kereta. Nih, ada action edit, ada action delete. Kita coba edit salah satu. Misalnya si Muang, misalnya. Kita ganti nama keretanya, simpan. Nah, ini sudah berhasil terubah si Muang. Lalu misalnya kita delete si Tiung ini, kita delete. Tuh, datanya sudah tidak ada lagi, cuman ada data dengan nama keretanya si Muang tadi. Ini ada coding nih ya. Isi dari edit kereta.php itu nanti isinya sama juga. Misalnya kita mau mengedit data penumpang, data tiket, dan juga yang bagian delete kereta ini nanti isinya juga sama dengan bagian menu penumpang. Misalnya kita mau delete data penumpang, berarti sini delete data penumpang. Nah, nanti saya jelaskan codingnya. Nah, ini adalah edit kereta, kode keretanya. Maksudnya itu kita mengedit, karena di database itu kita membaca data itu dari primary key-nya. Jadi kita mengedit data, salah satu data itu dari kode nama primary key-nya. Nah, di sini nama primary key dalam tabel kereta ini adalah kode kereta. Kemudian ini ada tombol untuk input. Nah, tombol inputnya saya melalui gambar nih saya buat. Misalnya klik di sini untuk input data. Nih, dengan nama file PHP-nya input.php.
Sini ada footer juga. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagian input. Nah, ini adalah coding untuk input data ke tabel kereta. Nah, yang terpenting di dalam codingan untuk menginput data ini kita harus menginkludkan koneksi.php, yang mana koneksi.php ini gunanya untuk mengkoneksikan web ini dengan database. Ini codingannya, koneksi. Oke. Nah, ini koneksinya. Seperti ini codingannya. Nih, name ini nama database yang kita buat. Sini nama database saya adalah kereta api. Dari input. Jadi ini bisa tambah, maksudnya itu kita kan kalau kita menginputkan data itu otomatis namanya menambahkan data kan dengan database. Kemudian ini kita membaca data kode ini untuk membaca data kode kereta. Nama ini juga untuk membaca data yang diinputkan ke nama kereta. Jenis ini untuk jenis kereta dengan query-nya seperti ini. Insert itu kereta, kode kereta. Kode kereta ini kita baca dari ini, nama kereta kita baca dari variabel nama, jenis kereta kita baca dari variabel jenis. Ini untuk hasilnya. Nah, karena ini yang kita inputkan itu data kereta, jadi hasilnya itu tampilnya ke halaman kereta.php. Nah, begitu juga dengan codingan input data penumpang, tiket, pembayaran, dan tujuan. Sini juga ada CSS untuk mengatur tampilan inputnya. Ini untuk mengatur ini tampilan input. Kemudian ada header, gambar data kereta. Headernya ini, silakan masukkan data kereta. Nah, input data kereta api. Nah, ini input data kereta api. Kita menggunakan kelas container. Kode kereta api ini kita buat namanya kode kereta api. Kita membaca data ke atribut kode kereta. Nah, borang ini kita membuatnya menggunakan ini input type text, name-nya kode kereta, ID kode kereta. Nah, begitu juga dengan nama kereta untuk nama kereta api dan jenis kereta api. Nah, jenis ini kita menggunakan box. Ini dia muncul ke bawah. Nah, untuk jenis kereta api ini kita ada dua, yaitu gerbong dan logistik. Nih, kita set di sini jenis kereta apinya. Nih, ada value untuk gerbong, ada untuk logistik. Kemudian ada submit atau untuk tombol tambah untuk menyimpan hasil inputan dari sini ke database. Nah, jadi lebih kurang codingannya seperti ini semua untuk yang kalau proses input. Begitupun untuk input kereta api, input penumpang, dan input tiket. Kemudian untuk edit, kita edit kereta aja, jelaskan. Nah, untuk edit kereta seperti ini.
kereta, kemudian untuk edit delete kereta, karena itu ada proses delete kereta. Nah seperti ini. Kalau proses delete itu ya nggak kelihatan gitu, cuman yang ada proses itu yang nampak ya, proses input. Jadi codingan untuk mendelete data itu ya seperti ini. Tinggal kita untuk delete datanya kita sesuaikan aja, delete from nama tabelnya, misalnya untuk penumpang berarti ini penumpang, where ID penumpang misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menampil lokasi untuk menampilkan data yang sudah terhapus. Untuk menampilkan data yang terbarunya itu sesuaikan juga dengan halamannya. Misalnya di halaman kita menghapus data di halaman kereta, ya kita menampilkan lagi data yang terbaru di halaman kereta.php. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.